semua salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Baik, terima kasih banyak. Bapak Mama semua, adakah sukacita untuk kita pada pagi hari ini? Kayaknya tidak ada, semua lemah-lemah. Atau mungkin karena efek kedinginan atau masih mengantuk. Ada sukacita kok? Ada. Baik. Bapak Mama semua ada sukacita, apalagi saya. Pasti kita semua yang ada di tempat ini memiliki sukacita yang besar. Karena apa Bapak Mama semua? Karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada berkumpul bersama di kebaktian pada pagi hari ini. Secara tidak sadar kita ada dalam bulan pendidikan. Ketika tahun-tahun kemarin kita melewati bulan pendidikan penuh dengan tantangan dan juga ada sukacita di dalamnya. Tetapi hari ini pemeliharaan Tuhan masih tetap kita rasakan pada detik hari ini. Bapak Mama semua, demi pada minggu ini memberikan tema berkhidmat dalam iman. Tentu sebagai orang percaya kepada Allah, kita mestinya tahu apa itu hikmat dan juga apa itu iman. Tetapi kita kembali merefleksikan, apakah kita sudah memiliki iman dan juga hikmat? Apakah hikmat itu berasal dari Allah atau hikmat yang kita miliki itu berasal dari dunia? Hikmat merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh Allah untuk memampukan kita, menolong kita berpikir bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Itu hikmat yang datang dari Allah. Tetapi kalau hikmat yang diberikan oleh dunia, kita memperolehnya dengan berbagai upaya. Beda hikmat yang diberikan oleh Allah dan juga hikmat yang berasal dari dunia. Kalau hikmat yang diberikan oleh dunia adalah kita sering melakukan kecurangan di dalam kehidupan. Ketika berjumpa dengan sanak saudara, keluarga dan juga tempat kerja, kita akan mencerminkan kehidupan hikmat dunia itu. Tetapi apakah iman? Apa itu iman? Tentu pertanyaan yang sederhana ini menimbulkan suatu masalah. Sudahkah kita beriman kepada Tuhan? Atau hanya sekedar pengakuan belaka saja? Hari ini kita kembali merenung suatu tokoh, suatu raja, seorang raja yang memimpin bangsa, yaitu bangsa Israel. Siapakah raja itu? Seorang Salomo. Ketika kita membaca dan juga merenungkan perenungan minggu lalu tentang seorang Salomo yang meminta hikmat kepada Allah, dia sudah memiliki banyak hal, rumah, harta, dan sebagainya. Tetapi seorang raja perlu untuk memiliki hikmat. Bagaimana ia harus memimpin bangsa yang begitu besar. Hari ini kita belajar bagaimana hikmat dan juga iman yang harus berjalan bersama-sama. Ketika dalam awal pengantar tadi, pengajar penatua membacakan bahwa hikmat dan juga iman tidak bisa dipisahkan. Karena kedua hal ini sama-sama melengkapi. Hikmat dapat berjalan sendiri, dapat menipu orang.
ketika ia tidak memiliki iman kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, iman dia akan goyah ketika dia tidak memiliki hikmat untuk berpikir bagaimana harusnya dia melangkah di dalam kehidupannya. Tujuan Amsal pada pagi hari ini mengarahkan kita bagaimana kita harus melakukan kehidupan kita melihat pada hikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh sederhana, misalnya di sekolah itu ada peraturan-peraturan yang diberikan oleh guru kepada anak-anak didik. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa-siswa peserta didik yang ada di sekolah itu mereka dapat melakukan dan juga dapat menyelesaikan semua proses belajar di sekolah itu dengan baik. Tujuannya apa, Bapak semua? Tujuannya untuk para siswa dan juga peserta didik mengerti benar bahwa pendidikan itu penting. Contoh lain, kita ada dalam gereja ini, kita sidang jemaat memutuskan banyak hal, merencanakan banyak hal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan semua program. Apa yang menjadi keputusan dalam sidang kita diarahkan untuk mencapai tujuan itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Salomo pada pagi hari ini. Ketika penulis Amsal menguraikan banyak hikmat di dalamnya, didikan di dalamnya, supaya kita dapat diarahkan mengikuti hikmat-hikmat yang ada. Pertanyaan penting bagi kita adalah, sudah sampai mana kita melihat hikmat itu di dalam diri kita dan juga di dalam diri sesama kita? Amin, Bapak Mama. Semua sudah letih dan lesu. Pagi-pagi begini ini harus segar. Pasti kita rasakan pada bangun pada pagi hari. Saya curiga banyak orang yang tidak mandi, termasuk saya juga, karena kedinginan. Jadi kita biarlah rasa dingin yang ada di dalam diri kita tidak mengurangi sukacita ketika kita masih berjumpa dengan saudara orang tua. Pada tahun-tahun kemarin itu kita masih diterpa dengan penyakit COVID, dan tentu kita tidak beribadah di kebaktian. Karena itu ada kesempatan untuk kita berkumpul, kita harus syukuri. Karena pemberian Tuhan itu banyak, dan kita tidak tahu kapan kita tidak bisa berkumpul lagi. Jadi sekali lagi shalom. Baik, terima kasih. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Amsal menuliskan bagi kita, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Semua orang harusnya memiliki hikmat. Amsal diarahkan kepada kita untuk bagaimana kita melihat hikmat-hikmat itu. Tentu sebagai orang tua, sebagai tua-tua, mereka sudah memiliki hikmat yang banyak. Tetapi diajarkan kepada kita juga bahwa orang-orang muda mestinya melihat hikmat itu, mempelajari hikmat-hikmat yang ada. Hikmat tidak
juga diberikan kepada kaum muda ataupun anak-anak, begitu sebaliknya. Hari ini kita beri kesempatan untuk belajar bagaimana kita harus mempelajari hikmat. Jangan karena kita memiliki hikmat, kita sudah malas untuk belajar dari orang. Meskipun orang muda tidak memiliki pengalaman baik itu kesakitan, baik itu pengalaman lain yang membuatnya buruk. Diajarkan kepada kita untuk kita belajar. Tuhan tidak menghendaki bahwa kita harus mengalami masalah baru kita menemukan hikmat. Tetapi diarahkan kepada kita pada kebaktian pagi ini untuk kita belajar. Banyak orang yang memiliki hikmat, tetapi mereka malas mendengar hikmat itu. Di sini memperingatkan kepada kita bahwa hikmat yang sudah ada di dalam diri. Ketika kita mau belajar hikmat itu, hikmat yang ada adalah bertambah-tambah. Dan pada akhirnya kita dapat mewujudkan iman kepada Allah. Perlakuan yang kita lakukan itu atas dasar iman kepada Allah. Misalnya ketika saya atau mungkin contoh sederhana Anis lah, katakanlah Anis. Ketika dia belum mengalami persoalan, dia sudah memperoleh hikmat. Misalnya ketika orang masuk dalam rumahnya mengambil barang-barang berharga, tentunya dia memiliki pengalaman yang lain untuk memiliki hikmat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pekerjaan, baik itu contoh sederhana panjat pinang, bagaimana caranya. Tentu sebagai manusia kita perlu pengalaman, tetapi hikmat yang diberikan oleh Allah melalui orang tua yang sudah ada, orang tua sudah bisa memberitahukan bagaimana cara memanjatnya, bagaimana mengetik dan juga turun dan sebagainya. Itulah hikmat yang ditujukan, yang dimaksudkan oleh Amsal untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Dan juga Bapak semua, hikmat yang kita lakukan itu atas dasar iman. Pada hari ini kita kembali melakukan liturgi kita melalui pendidikan Gemit Peduli. Atau timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Gemit harus mengadakan bulan-bulan pendidikan? Bahwa pendidikan itu penting untuk kita lakukan. Sebagai orang tua, ketika kita memiliki hikmat, kita memperjuangkan anak-anak kita untuk bersekolah, mencari ilmu dan pengalaman. Tetapi pertanyaannya bagi kita Bapak semua, sudahkah kita memperjuangkan anak kita untuk menempuh pendidikan sebagai wujud iman kita kepada Allah? Bahwa yang penting adalah saya memiliki iman kepada Allah. Tetapi apakah kita sudah menunjukkan lewat tindakan yang kita ambil di dalam kehidupan kita?
Hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus belajar untuk memiliki hikmat itu penting yang namanya iman. Tetapi iman juga harus berhikmat. Hikmat juga pada pagi hari ini membimbing kita untuk jangan salah memakai hikmat itu. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal khotbah tadi bahwa hikmat itu ada dua. Hikmatnya yang datang dari Allah dan juga hikmat yang ada dalam dunia. Kalau kita memiliki hikmat dan upaya kita memiliki hikmat dari dunia, pasti kita melakukan itu dengan sewenang-wenang, sesuka hati. Kita dapat mampu menipu orang, banyak hal cara untuk kita menipu saudara kita, untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Itulah hikmat yang datang dari dunia. Kalau hikmat yang datang dari Allah, dia mestinya bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk dirinya. Di sini jelas bahwa hikmat harus bersandar pada iman. Ketika kita memiliki iman kepada Allah, percayalah bahwa kita memiliki hikmat. Banyak orang yang mengaku bahwa dia memiliki iman kepada Allah dan juga hikmat itu berasal dari Allah. Tetapi dalam pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak mencerminkan bahwa dia itu anak-anak Allah. Dia bilang dia mengasihi Allah. Dia pergi ke mana-mana dia mengatakan saya mengasihi Allah. Tetapi di dalam lingkungan keluarga tetangga dia tidak mengasihi sesamanya. Apakah itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah? Kalau mengasihi Allah mestinya mengasihi sesamanya dahulu. Mengasihi mulai dari kakak, adik, saudara, keluarga. Dan juga dapat melangkah keluar untuk mengasihi banyak orang. Kebanyakan orang percaya ketika mengalami suatu masalah atau misalnya contoh sederhana, ketika saya meminta siripinang di Bapak Wakil, karena saya pendatang, maka Bapak Wakil memberikannya. Dia menunjukkan kasihnya terhadap saya. Tapi belum tentu kepada Anis misalnya. Anis yang sering melawan kepada Bapak Wakil, dia tidak akan menunjukkan kasihnya. Misalnya Anis pernah melawan dengan Bapak Wakil. Bapak Wakil meminta tolong berbuat ini dan berbuat ini. Anis bilang, iya Bapak, saya akan melakukan. Tetapi kemudian Bapak Wakil tunggu, tetapi dia tidak kunjung datang juga. Bapak Wakil pasti mengingat dan simpan di dalam hati. Oh, tunggu dulu panggilan. Ada saat-saat belum minta tolong dengan saya akan kasih kembali. Bukan balas dendam, kasih kembali. Itulah hikmat yang salah. Jangan bilang kalau saya mengasihi Allah, kalau Bapak Wakil tidak mengasihi Anis. Itu misalnya. Kalau peristiwa kejadian itu benar yang kita alami di dalam kehidupan, maka melalui bacaan pada pagi hari ini,
kita diingatkan untuk kita berubah dan menghilangkan masalah-masalah tersebut, menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Tiap hari kita mendengar bagaimana kita harus mengasihi. Pertanyaannya, mau atau tidak kita mau melakukan itu? Hari ini juga kita diingatkan bagaimana pendidikan bagi anak-anak begitu penting. Ketika kita mau memberikan anugerah yang Tuhan berikan itu, memberikan anak kita untuk kita menyekolahkan mereka, untuk mereka belajar, bukan untuk mereka saja pengetahuan-pengetahuan yang ada, tetapi sejauh ke depan mereka akan menjadi orang yang berguna. Ketika mama mengalami suatu pergeseran dari zaman ke zaman, Bapak mestinya memberikan generasi-generasi penerus. Baik kalau kita ada memberikan anak kita pendidikan yang baik. Pasti suatu saat sebagai orang tua, kakek dan juga nenek sudah tidak ada lagi. Karena umur yang kita miliki diatur oleh Allah. Tetapi bagaimana dengan nasib anak-anak kita ke depannya? Bagaimana dengan desa Kuifan dan juga bagaimana jemaat Kalvarsi Mur, khususnya Betel? Apakah gereja dan juga desa orang tua meninggalkan dalam keadaan tidak ada orang yang mengurusnya? Tentu sebagai orang tua kita mengharapkan bahwa ada anak-anak kita yang mengambil tanggung jawab kita ketika kita sudah tidak ada. Ketika mereka memperoleh pendidikan pengetahuan yang baik, maka mereka dapat mengelola gereja dan juga desa yang kita diami ini dengan baik. Tidak berpikir bahwa jalan dan juga lingkungan lainnya akan seperti ini terus. Atau lewat anak-anak kita mereka dapat mengubah semua situasi yang ada di desa ini. Kalau kita mau memberikan anak kita sebagai wujud iman kepada Allah, untuk mereka mempelajari banyak hal dalam iman, kita didik anak-anak, mereka tidak dapat menyalahgunakan pengetahuan yang ada. Mereka dapat mengelolanya dengan baik. Dan pada akhirnya kita bisa disebut sebagai anak Allah. Anak yang dibesarkan di Betel, anak yang dibesarkan di desa Kuifan. Kita sendiri bangga terhadap keluarga, desa, pulau dan sebagainya. Kita diajak mencerminkan bagaimana kita harus memakai hikmat yang berasal dari Allah. Hari ini diajak untuk bagaimana kita belajar hikmat dan juga iman kepada Allah. Ketika kita memberikan upaya-upaya untuk belajar, memberi diri untuk belajar bersama-sama, bagi dengan orang tua, anak-anak, pemuda dan sebagainya.
kita harus mendasari dengan iman. Ketika kita melangkah, niscaya Allah akan memberkati kita, menolong kita di dalam proses sekarang dan juga dalam proses ke depan. Menutup khotbah ini saya mau membagi satu cerita antara si monyet dan juga kura-kura. Kita tahu bahwa monyet ini dia suka makan pisang. Karena dia takut air, maka dia mencari akal. Siapa yang bisa kira-kira dia dapat ambil ini pisang. Karena mereka di hutan, mereka diterpa angin. Sekali dia ketemu dengan kura-kura, dia bilang, kita harus cari makan sama-sama untuk memenuhi kebutuhan kita. Suatu ketika banjir datang lewat kali. Monyet bilang kepada kura-kura, ada pisang yang lewat. Kura-kura pergi menggigit dan ambil. Ketika kura-kura mendapatkannya, monyet mencari akal lagi. Bagaimana kalau kita potong bagi dua, supaya kita tanam dan kita bisa menikmati buahnya. Monyet berpikir kalau di bagian atas dia cepat berbuah, kalau potong di bagian bawah dia tidak akan berbuah. Karena dia pikir bahwa yang di atas yang berbuah, maka dia potong bagi dua, ambil yang di bagian atas. Kura-kura mendapatkan bagian yang pohon di akarnya. Setelah itu mereka kembali ke rumah tanam. Lama-kelamaan pohon bertumbuh, pisang bertumbuh. Semuanya tumbuh-tumbuh, ini pisang mau tumbuh kapan dia buah datang, tidak muncul-muncul juga. Karena dia punya pohon tidak punya akar, maka ini pisang tidak tumbuh. Dan kura-kura dia punya pohon tumbuh besar dan berbuah. Menjelang 1 minggu, monyet jalan-jalan ke rumah kura-kura. Dia lihat begini, yang besar, saya harus akal dulu. Monyet bilang, selamat pagi Pak Kura-kura. Yo, pagi, silakan masuk monyet. Masuk, mereka masuk. Dia lihat di atas. Pohon pisang sebesar ya. Iya, besar. Kura-kura bilang. Tapi siapa yang mau naik? Monyet bilang, tunggu saya naik. Monyet naik, dia makan di atas, dia punya kulit buang-buang di bawah. Dia makan bikinnya sepuasnya. Kura-kura bilang, lempar amis kasih satu. Tunggu, saya masih makan. Kebetulan itu pisang dipagari oleh bambu, dikelilingi oleh bambu, maka monyet makan tidak tahu diri lagi. Dia makan sebegini pisang habis. Perut sudah membesar. Saat dia turun, dia tergelincir, dia jatuh, dan kemudian dia mati. Kira-kira dari cerita yang ada bahwa semua kita dapat mengambil hikmah. Bahwa hikmat itu dipakai untuk apa? Bagaimana cara kita mengelola hikmat itu? Ketika kita memiliki iman, meski kita tidak memiliki iman
sebesar sesawi dapat menjinakkan gunung yang besar. Tetapi kita memiliki iman yang besar, iman yang benar kepada Allah, meskipun tidak dapat menjinakkan gunung. Pastinya kita takut kepada Allah dan mau melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menolong kita. Amin.